Coba dijelaskan singkat. Roasting itu apa? Roasting itu adalah proses pengurangan air kan, kadar air dalam biji kopi itu untuk dipecah reaksi kimianya, di develop supaya itu bisa diminum. Jadi kopi itu harus kita manggang ya. Roasting itu adalah teknik memanggang. Manggang apa goreng? Nah, Manggang apa gongseng? agak susah Apa juga. sangrai? Sangrai. Yang paling Sangrai tepat itu, apa? sangrai. Karena udah pakai minyak. Oh iya benar-benar. Kayak orang aku goreng jadi minyak. Apa yang dia bawa? Iris, tumis, lemak. Itu mentega, Pak? Dia jagung. Ini popcorn. Jadi itu Pokoknya roasting. sangrai kali ya. Oke, di sangrai. Roasting itu sangrai. Sangrai kopi. Itu pakai alat tertentu ya. Iya, ada Alat alat khusus. itu. Cuma bisa juga kalau di rumah, kalau nekat. Pakai kuali. teflon. Iya, pakai kuali kan Iya, bisa, pakai pakai kuali. teflon bisa ya, sebenarnya. Iya. Cuman mungkin rasanya udah senikmat yang pakai alat roasting khusus Bisa tadi. nikmat kak, itu Bisa juga ternyata. Bisa, kalau cuma nak nikmatin dia baca. Baca. Picin Kalau- banyak kan? Apa aja susu aja ya? langsung di awal Langsung susu. di awal. Nggak usah dicampur pas pada saat nak diminum. Kalau orang ngomongin roasting di rumah sebenarnya bisa juga, itu bisa terjadi juga. Enak atau tidak enak, ya tergantung kan. Selera kan, udah kate sekolahnya masalah. Sorry kita flashback yang masalah jemur tadi kan. Jemur tadi sebelum roasting tadi, dia kan dijemur itu apakah ada waktu berapa lama atau berapa jam yang paling bagus untuk proses penjemuran? Misalnya apa? 5 hari, apa seminggu, apa sebulan, apa 2 bulan untuk mengurangi kadar air di dalam biji kopi. Itu balik lagi dulu ke masalah penjemuran tadi. Balik lagi. Iya, balik lagi gini. Kalau kita ngomongin seberapa lama jemur tuh kan, ya seberapa barangnya ada kan. Kalau cuma segenggam, ya sehari ya kan. Enggak, maksudnya kayak gini. Anggaplah dengan kuantiti yang besar. Kuantiti besar entah 10 kilo, entah 20 kilo atau 100 kilo. Anggaplah 20 kilo lah. Dengan kapasitas 20 kilo nih kita ngejemurnya itu yang paling baik untuk menjadikan mengurangin kandungan kadar air di kopi itu biasanya ya berapa lama? Jadi kalau misal Dengan cuaca yang normal ya, Normal, maksudnya nggak pernah hujan, nggak pernah mendung ibaratnya itu. panas be yang ini. Panas be. panas angin. Jadi, panas angin be. kalau kita ngomong kalau ini ada yang pertama dulu kan. Waktu kita memetik kan, itu 9 jam dari waktu kita memetik maksimal Ke proses penjemuran. proses penjemuran. Jadi begitu petik jangan lewat dari 9 jam. Kalau itu degradasi itu jadi penurunan kualitas, itu jelas pasti namanya buah. Buah itu kalau lama kita proses busuk Iya pasti. kalau busuk pasti mati gitu kan. Oke. Tapi dijemur kan juga cair juga, Pak. Apa? Ini kan dijemur kan ya, dijemur juga. Tapi itu kan dikekep Pak dalam karung namanya dipetik gitu. Oh iya. Kalau lembab, misal berarti lembab, ada jadi. kelembapan Nah, lagi. itu harus langsung dihampar jadi gitu. Oh. Belum waktu 9 jam kita harus ngampar itu jadi. Kita harus dihampar untuk waktu tertentu. Cuaca atau tidak cuaca sih sebenarnya proses itu bisa lama kan? Bisa 2 atau mungkin bisa sampai 1 bulan kan? Tergantung Bulan. dari pencapaian kategori Si mana yang kopi. kita bakal gitu ya. Oke, situ. Kalau kadar air itu ada sebuah pencapaian tertentu kan? Kalau untuk 20 kilo lebih dari 1 bulan kan? Itu sebenarnya susah lah. Pertama, duitnya susah lama jadi. Oke. Itu yang pertama. Terus kedua, Lama jadi duit. mau jadi duit. Iya, barang. Karena prosesnya Prosesnya semakin jadi banyak, lama. semakin panjang berarti Iya. proses untuk jadi ini. Bener. Terus kedua yang jadi masalah ya pasti kopinya akan degradasi juga kak dengan Oke. itu. Lama-lama tuh aduk kopi itu kan tidak semua kita tidak bisa jinggo semua gizinya sama kak. Iya. Barang tuh tidak terjinggo. Kalau uang kita tahu anak gitu, kawannya gue udah ganti gizinya. Iya. Ya makan itu. Iya. Barang itu dijemput pasti ada yang kisut ya kak. Iya. Uang be dijemur kisut. Gimana contoh? Kena jemur terus ya, kisut Iya. jadi. Itu bisa
susah itu Kak. Jadi kalau kita ngomongin berapa lama itu sebenarnya agak sulit itu Kak. Kalau kita tidak ada juga barang itu. Terus kalau sudah kita harus monitoring terus. Cuma kalau bisa ngomong itu sekitar kalau dalam keadaan yang normal-normal baik, kita masih dalam blok 3 minggu sampai 1 bulan tuh oke baik. Lewat dari situ mungkin itu agak susah. Oke, balik ke roasting lagi berarti. Proses roasting. Sorry, itu kan tanda tanya lah aku tadi. Makanya aku balik lagi, makanya aku tanya lagi. Oke, sekarang udah clear. Nah, sekarang proses roasting. Sorry, aku agak detail lah ya, dikit ya. Boleh. Supaya kawan-kawan Biar kita tahu ya. viewer tahu lah. Aku baru tahu sekarang, jujur baru tahu sekarang. Roastingan cak mana roasting? Proses setelah dijemur, anggaplah seminggu atau 2 minggu, terus kan di roasting. Roasting itu sangrai kan tadi, kan? Dengan alat khusus. Nah, roasting ini balik lagi kita ngomong, apakah ada waktu tertentu atau kayak mana? Anggaplah biji kopi ini kita anggap sempurna. Sempurna dalam arti pada saat jemurnya dia sudah waktunya sudah tepat. Terus pada saat artinya kita nih ngomong biji kopi yang premium lah ibaratnya. Ya karena kan prosesnya kita buat sempurna dari tadi. Bijinya sempurna, penjemurannya sempurna. Nah, pada saat roastingan ini untuk menjadi sempurna itu makan waktu berapa lama atau prosesnya kayak mana pada saat roastingan? Jadi kalau proses itu sebenarnya kalau kita ngomongin itu menjadi sempurna. Iya, premium. Gitu. Premium. Ngomongin Premium. Itu benar-benar di setiap prosesnya akan diuji kan. Ketika dijemur ada pengawas dan ada yang menguji itu kan. Oke. Setelah pin itu selesai akan di roasting. Nah, roasting itu ada beberapa kategori kan. Kita ngomong kelas 1, 2, 3 sampai ke premium itu. Kalau premium itu dia punya standar kelembapan air. Airnya itu yang ada di dalam itu 12%. Ada alatnya juga 12%. untuk mengukur kadar air di dalam bin. Berarti toleransi kadar airnya untuk 12%. premium itu cuma 12%. Ya, Sebelum apa sesudah? sebelum di roasting. Sebelum di roasting. Itu masih green tea. Iya. Masih biji yang hijau-hijau. Iya. Setelah dijemur tadi. Ya. Oke. Kalau misalnya masuk ke grade bawah bisa 14% ya juga. Cuma rata-rata kita sebenarnya lebih sering roasting paling tidak di kadar airnya 14%. 12%. Ya, sebenarnya lagi kita lanjut pas di roasting. Oke, siap. Tidak apa-apa, kan detail. Ilmu pengetahuan ini. Sama sebelum roasting sebenarnya yang harus kita ukur adalah tingkat kepadatan. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi densitas dari green bean itu, biji. Seneng kan kita ngomongin gitu. Karena kita kan berbiji. Nggak tahu ada yang bijinya cuma siko apa tetap Atau dua. biji dua. Atau bahkan ada yang 3 kan. Ya nggak ngomong gitu, jadi kita ngomong harus tingkat kepadatan biji juga kan. Nggak macam kalau bijinya lemah. Iya. Kita Iya, agak kendor-kendor. Iya, itu sebenarnya untuk menghitung pertama costing sama tingkat penyusutan kan. Oke. Penyusutan biji. Susut juga? Iya. Baca juga ya. Ada juga guys. Biasanya agak dingin biasanya dia galak. Sama kena banyak garam. Oke. Lanjut. Salah satu itu di situ lah. Baru kita akhirnya setelah mendata dan lain-lain, baru kita roasting. Roasting itu sebenarnya adalah pengurangan kadar air sampai sekitar sisanya tinggal 2%. Tinggal 2% dari 14 atau 12 tadi. 12 tadi. Sekitar itulah sih sebenarnya. Itu roasting secara premium sih sebenarnya itu bicaranya. Roasting itu adalah pempecahan mengurangi kadar air dan dia memecah glukosa yang ada di situ sama asam laktat asam yang bisa berubah menjadi gula Di dalam biji. Namanya proses melan. Berarti proses roasting ini sebenarnya banyak ya. Salah satunya ya, mungkin aku tadi secara awam ya kan nggak tahu kandungan yang di dalam sebuah biji kopi ini apa baik. Ya aku pikir kan cuma kandungan air kan. Artinya di pada saat roasting itu ternyata banyak yang dikurangi atau memecah itu tadi ya. Betul.
Yang aku tahu tadi cuma banyu we. Nah itu ternyata Yang aku tahu. Harus itu ternyata ada gula juga Iya, di dalam situ ternyata kan. ada Kayak kandungan gitu. gula juga. Gula itu aku lupa nama kimianya kan. Cuma Oke, tidak masalah lah. yang sangat besar menjadi kecil per 10 sampai harus jadi 1, sehingga itu bisa digunakan dalam 1 biji kopi itu. Itu tadi. Jadi kita proses itu sebenarnya ada tahapannya adalah drying, pilot, caramelize, develop. Develop nih. Jadi ketika barang yang di depan tadi itu dilakukan dengan sempurna, di develop di tengah. Oke. Jadi barang itu dipecah-pecah, Iya. di develop di situ. Pada saat roasting. Proses roasting itu sebenarnya memecah 3 tahapan tadi ya. Untuk dijadikan satu namanya develop tadi. Kan baru ternyata kalau aku kira cuma ngeringi bae, ternyata di dalam situ banyak proses, ada 3 tahapan pada saat roasting. Maksudnya bukan 3 tahapan ya, 3 peristiwa. Iya. Kejadian. 3 kejadian. 3 kejadian dalam satu waktu. Oh, iya. Bener nggak? Bener. Iya kan pada saat roasting. Oke. Bayarnya tetap sih kok kejadian dengan asuransi. Kau ngomongin kejadian. Tergantung asuransinya Tergantung asuransinya. dulu. Oke, kita lewat nih masalah roasting. Selesai lah ya. Bener ya. Nah, selesai roasting nih, apa lagi? Setelah di roasting pasti brewing kak. Nah, brewing itu apa? Brewing itu menyeduh kopi kak. Berarti ditumbuk, digiling. Giling itu adalah salah satu proses dari brewing. Akhirnya Berarti brewing itulah yang namanya giling dari biji kopi setelah di roasting menjadi bubuk jadi kopi. bubuk terus jadi Itulah di dalam cup. Itulah namanya Oke, itu brewing. Oke, siap. Tinggal kita menikmati Pak ya. Cuma memang kalau misalnya Wawan kan sering ke kedai kopi baik misalnya. Ada roastingan yang warnanya lebih terang, ada Iya, yang gelap, ada yang indah ada kan. yang Cuma hitam. kalau misalnya kita ketemu di pasar, otomatis gelap pasti kan. Nah kalau itu sih sebenarnya kalau roastery yang secara tradisional sih sebenarnya karena cuma di warna itulah di mana dia bisa seragam. Nah, Makanya dia di roasting di warna itu. kalau Kalau dia kan alatnya tradisional masalahnya. Iya. Biasa pakai wajan, terus tuh drum bay. Kalau dia nak nyari yang light gak, udah ketemu kayak itu belang. Kalau belang, barang tuh udah laku kayak gitu kan. berarti warna itu tadi itu kita bisa buat warnanya lebih gelap, lebih terang atau lebih muda. Artinya pada saat roasting itulah ya. Iya. Berarti tingkat kekeringannya berarti ya. Bener tak? Bener. Tingkat iya kan disangrai kan namanya, berarti kan semakin lama, ini asumsi lagi ya, karena awam ya, aku nggak tahu. Berarti semakin dia lama di roasting, apakah semakin hitam, apa semakin jadi coklat, apa semakin semakin muda? Kalau Warnanya. semakin lama dia semakin hitam kan. Jadi barang tuh bisa jadi arang. Oke. Karena kan jadi ada air, sama cak kayu kan kalau kita bakar. Kan ada air di dalam. Iya. Kita bakar, lama-lama jadi hitam. Semakin lama-lama habis jadi abu air, kan. Iya, kandungan Air airnya udah semakin kan hilang. Ini kena kamu cak ini gimana? Bisa. Cak ada Hancur. pasti kan. Emang pengaruhnya apa itu? Bedanya itu? Beda Nah. warna lah ya? Iya benar. Apa Beda warna, beda ya? warna baik ya sudah, kita tinggal buat baik kan warna sekian. Nah itu berarti ya benar. Apakah cuma beda di warna baik, apa di rasa juga berbeda? Bro ya. Jawab dewek. Mancing dia. Dia jawab dewek be. Tidak nanya aku ngati uang. Nggak Itu jelas paling jelas ya. Memang kalau perubahan warna pasti mempengaruhi berubah rasa. Tapi apapun itu kan, masalah tuh, nah dia warnanya lebih light, medium, blonde kan, anak-anak brunette walaupun sekalipun. Iya coy. Barang tuh kan, yang penting harus di develop dulu kan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau dia lebih blonde, kalau pengaruh rasa jelas pasti. Karena yang namanya masih blonde itu pasti masih kacang-kacangan rasanya. Champion lah ya. Artinya kalau dibandingkan dengan situ ke pengalaman ya. Pengalaman. Kurang ya. Agak Kalau yang kurang, muda. ya. Nah, itu sudah mateng apa belum? Mateng. sebenarnya? Oh, sudah Iya, mateng. tetap mateng. Posisi mateng. Tapi pengalaman kurang. Oh, iya. Nah,
Tapi kan ada yang blondie tapi tidak mateng kan. Nah itu yang jadi Ada yang susah. blondie. Ada juga yang itu. Ada, itu sih sebenarnya Belum berkembang tadi. belum berkembang, belum lihai. Ngomongnya apa sih gitu? Ngomong Gitu. kopi kan? Tapi kan kalau dalam bahasa kami itu kami tidak bisa menjelekan seperti itu kan. Jadi kalau ada roster itu yang Tempat. operatornya ya, Iya. melakukan hal itu, kita tidak bisa bilang bahwa itu salah kan. Ah, Mungkin dia punya maksud tertentu untuk buat treatment si- itu memang iya. macam itu. Gitu. Ada yang tidak. Tapi kalau secara keilmuan sebenarnya kopi yang tidak matang itu kan, itu sangat mengganggu dan itu mungkin bisa mempengaruhi karena pemecahan glukosa yang ada di dalam situ Iya, iya. itu belum sempurna. Karamel itu belum sempurna, tapi dia sudah mengeluarkan belum terdevelop lah gitu. Oh. Dan itu juga akhirnya mempengaruhi kak. Mempengaruhi mana? Enyet ya kak. Karena kan masih banyak air di dalam situ. Pada saat brew Giling tadi. Iya, giling masih tadi. giling. Ya, makanya itu tidak bisa. Kalau Iya, iya. bios pemecahan itu tidak sempurna di mesin giling, Ah, itu seduh, rasanya juga udah maksimal. ada rasa ini kali ya. Apa kalau Getah, Kak. Iya, getah. Kalau cak kacang kan kalau digoreng, Nah. kalau dia udah sempurna pada saat goreng kan masih ada rasa-rasa cak, Iya. rasa sayur, rasa Nah, apa. rasa sayur itu pasti. Nah, oh cak itu juga sama si kopi. Sama juga. Tapi makanya bilang, kalaupun kita nak nyari yang blonde kan, Ah. yang light gitu. Iya, yang lain. Itu bisa juga ada yang mateng gitu nah. Itu beda lagi proses roastingnya tadi. Ya itu harus belajar makanya kak. Bisa belajar sama aku. Bayar ya silakan Yo, dihubungi. silakan datang ke Kopi Baik sama Mas Riki. Bisa. Oke. Apa lagi ya ini? Kalau misalnya medium juga sama juga kak. Kalau yang lebih dark itu sih biasanya sebenarnya pengaruh dari roaster itu pengaruh dari kebudayaan kan. Jadi sama Cak, misalnya di Eropa tuh, kayak di Italia atau di Prancis sebenarnya mereka tuh seneng kopi-kopi yang bold, yang keras. Tapi mereka tuh tidak seneng efeknya lah. Makanya dia akan menggiling kopi itu, menggiling lagi, roaster Roasting. kopi itu jauh lebih gelap lah. Jauh lebih Gelap, Oh. supaya rasanya lebih bold, tapi efeknya tidak ada besar. Oh justru kalau dia gelap tidak lebih strong, Pak. Apa sih? Tidak lebih. Iya, tidak lebih benar. efeknya Untuk- tadi tidak lebih. raso. Apa? Tapi efeknya tadi itu Ternyata lebih soft kan ternyata. efeknya. Efeknya, Iya, efeknya untuk si juga wong bisa. Eropa. Jadi tidak tambah melek berarti makin Tidak gelap. tambah melek. Sebenarnya yang bikin melek itu, kamu minum kopi, hitam, Panas. kamu jebul banyak. Anak kamu kamu jebul. Malam terlalu lincah, asli. entah lah itu. Kalau aku pikirin, kalau kamu minum kopi hitam, itu kan pahitnya bukan main tuh. Iya. Kamu yang hitam ya, Iya, yang hitam. mau nggak mau kita harus masuk gula kan. Benar. Kalau misalnya kita tidak maksa diri, kita harus lagi gula. Kalau dia teman tidak dikit, pasti banyak. Situ kamu minum, kamu salah kopinya. Gara-gara minum kopi lah aku udah baca. Padahal kamu tuh masih gula. Berarti iya berarti mitos dong. Tidak ada lah kali ya efeknya untuk masalah kopi itu ngilang mengantuk, bukan dari gulonya baik Mas aku. Bukan ngilangin ngantuk sih kak sebenarnya kan. Ah. Jadi efek kafein itu bikin otak tuh bekerja berkali-kali lipat ya. Makanya kalau habis kopi tidak baca tidur pasti pikiran tuh melayang. 50 tahun ke depan ya pasti. Nama bini dua lah. Aku nak bikin usaha yang Ya, lebih besar. misalnya usaha itu. jangan bini lah. Usaha nggak boleh. Dilarang. Dilarang gitu. Dilarang bini pertama Mas. Makanya ada hal yang seperti itu. Cuma maksud aku kalau misalnya kita ngomongin bahwa itu bisa bikin kita lebih terjaga atau tidak sih sebenarnya ada beberapa pengaruhnya dari campuran yang kita masukin Iya. ke situ. Bisa jadi dari Ya, gulo. kalau kamu minum kopi nih kan, Iya. dicampur susu kan, Iya. pasti tidur kamu. Benar. Barang tuh kenyang masalahnya. Iya. Kenyangi. Susu ya, kan? iya. Karena barang ini kan kalau di luar sana jadi sarapan. Kalau kamu minum malam, jadi cak minum susu. Susu kopi. Panas. Iya, iya. Di malam hari sebelum tidur, nanti tidur dulu lah barang. Ditambahin kopi. Iya, iya. Soalnya kalau kita nak ngomongin kafein itu kan candu.
ngojek itu dulu ngerokok. Kalau kita ngerokok dulu cuma 2 batang waktu isi. Iya, SMP itu Maling-maling kan? Maling-maling. Begitu ya saya mas bungkus kan. Heeh. Tapi tidak mau balik ke rumah. Nggak Belum. Tidak boleh. Sama Sebelum bos itu tapi cuci tidak boleh. tangan dulu, cuci tangan dulu gitu, biar Semprot ketahuan. dulu. Dulu kalau ada. Nah, sekarang waktu pas ini kan ada yang saat itu gitu dapat aja sebungkus kan. Harus 2 bungkus dalam 1 hari. Cah itu juga yang kopi. Juga kayak itu. Akhirnya kafein itu sebenarnya bisa efeknya bisa kan? beda-beda sama setiap uang. Iya, iya. Kalau kita biasa minum kopi, lama-lama ya biasa baik. Nah, minum Iya. nah jam 12 Iya, bener. tidur baik. Iya, tidur baik. Aku Tapi juga jangan dapat. coba kamu minum kopi itu pakai gula banyak-banyak. Udah pernah. Tidak tidur kamu. Kafe ini udah lewat jadinya. Tapi karena gulanya. Iya, pasti. Bawaan ngecing terus. Tapi kan yang terganggu. Kalau untuk aku pernah denger kopi ini katanya bisa salah satunya apa ya, bikin efek pengen pipis lebih sering. Iya, benar. Makanya pada saat bulan puasa itu kalau bisa pada saat sahur atau pada saat sahur terutama Jangan itu ngopi. jangan ngopi. Ngopi boleh, tapi jangan terlampau banyak karena kita akan timbul rasa pipis lebih sering dibanding kalau kita tidak ngopi. Benar, Bener ya? minum kopi ini memang bikin dehidrasi kan. Salah satunya adalah dia akan mengeluarkan air kencing itu. Iya, lebih banyak. iya, lebih sering. Nah itu juga sebenarnya yang akhirnya menjadi mitos bahwa minum kopi itu bikin tidur tidak nyenyak. Karena Pengen kita kencing. pengen kencing terus, apalagi tengah malam jadi. Untuk yang sudah sakit ini kanker prostat itu, itu tidak bisa minum kopi. Karena dia tuh kalau kanker prostat itu dia sebisa mungkin jam 5 itu sudah tidak minum lagi kan. Iya, iya. Karena dia kalau tidur bawaannya kencing terus. Karena kalau prostat itu kan tidak tahu kak, tiba-tiba Iya, kencing iya. bae kan yang jadi. Iya, udah kate klepnya Udah rusak. kate, iya. Klepnya rusak. Bocor. Dol. Dol, sudah. Nanti alarmnya lagi kan kayak gitu. Oke. Berarti apa ya? Berapa orang? Udah 43 menit. Oke. 43 menit ini. Tidak terasa ya Udah ngobrolnya. terasa inilah kalau ngomongin kopi kak. Iya, memang Lagi kita harus minum habis. kopi. Caknya harus ada part 2 ini Ki. Mungkin ini bisa nih. Mungkin di tempat kamu. Oh iya, tempat baru sekalian kita promo. Iya, ada tempatnya Iya, channel lebih baik nama yang nih. kedua. Iya, ini. channel Ricky apa Ki? Bicara kopi. Dan Palembang, bicara kopi Palembang. Cara Nah, itu ada. kopi dari Palembang. Oke, mungkin part 2-nya di sana. Apa lagi ya? Ki? Nah, sedikit lagi lah kita ngomongin masalah kita selesai lah sampai dia jadi Bisa di brewing. dia di brewing. Atau kalau enggak tuh kita panggang be barang nih. Supaya ada bahasan gitu. Memang bisa ngikuti kita lagi. Bisa jadi, boleh. Boleh. Jadi kita kasih kisi-kisi dulu nih Bang Maizu. Kisi-kisi silakan. Boleh. Biar mau penasaran. Ya, Nah. siap. Jadi kalau di brewing itu kak, kita punya namanya fondasi kak. Nah. Kalau nak bikin rumah, itu harus ada fondasi kak. Oke. Dan fondasinya itu harus pas dan harus kuat kak. Nah, supaya rumah itu tidak roboh. Nah, dalam brewing itu kita juga punya namanya fondasi kak. Cuma kalau kita biasa bahasa kerennya fundamental kak. Fundamental. Nah, fundamental ada berapa? Ada bisa 4, bisa 5, bisa 6 kak. Ini pada saat brewing ya. Pada saat brewing, nah itu bisa dipraktikin di rumah. Yang paling jelas itu bisa, karena kan ternyata di 2020 dan sini tuh, ternyata timbul banyak home brewing. Banyak orang yang nyeduh di rumah, hari ini punya alat. Nah ini bisa kita praktekin. Nah. Nah buat yang nonton, ini bisa ada di part Bener, keduanya. di part kedua guys. Oke. Berarti selesai mungkin ya. Next di part kedua, masih. itu proses brewing. Terus brewing. Ternyata